Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya mahasiswa STMIK Akalung Yogyakarta. Kali ini akan mempresentasikan tentang prediksi harga saham ya. Tapi sebelum diprediksi, kita analisis terlebih dahulu pergerakan harga saham itu untuk mata kuliah matematika dan statistik untuk data. Oke, langsung saja. Kenapa sih kita menganalisa dan memprediksi harga saham? Tentunya ada dua tujuan utama ya. Yang pertama yaitu kita memahami pergerakan perekonomian negara, perusahaan dan sebagainya. Dan yang kedua yang tentunya mencari peluang ya, atau mendapatkan profit tentunya dari transaksi jual beli saham itu sendiri. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Langsung aja ya ke praktikumnya. Kasus kita kali ini adalah bermulai dari sumber datanya itu dari Yahoo Finance. Kemudian dari Yahoo Finance itu akan diekstrak menjadi sebuah data frame. Kemudian dari data frame itu kita akan lakukan dua hal. Yang pertama, kita menganalisa terlebih dahulu. Kemudian kita prediksi harga sahamnya yang kedepannya itu seperti apa. Kita analisa menggunakan tiga cara ya. Yang pertama menggunakan moving average, yang kedua returns deviasi, yang ketiga korelasi. Moving average itu yaitu rata-rata pergerakan saham berdasarkan rentan waktu tertentu, misalkan per 30 hari atau per 60 hari atau per 100 hari, tergantung analisanya mau seperti apa. Kemudian returns deviasi itu adalah analisa terhadap jika kita beli sekarang, esok harinya returnnya ada berapa gitu. Nanti kita akan tampilkan dalam berupa grafik dalam praktikumnya ini. Return deviasi itu menghitung seberapa kita punya profit nantinya. Kemudian korelasi kita membandingkan antara beberapa saham. Saham apa aja ya, saham antara saham A dan saham B apakah memiliki korelasi. Jika saham A, apakah saham B ikut naik gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian hasilnya analisa dan prediksi yang nanti akan langsung dipraktikkan dari praktikum aja. Kemudian di sini ada toolsnya. Yang pertama saya pakai sistem operasi Linux. PowerPoint-nya ini saya pakai PowerPoint by OneDrive ya, OneDrive. Kemudian untuk codingnya saya pakai Google Collaboratory. Kenapa saya pakai Google Collaboratory? Karena untuk machine learning itu sendiri membutuhkan resource yang cukup tinggi ya. Jadi kita butuh meminjam server dari Google yang cukup oke lah untuk saat ini, karena laptopnya juga nggak kuat-kuat banget ini. Kemudian tentunya menggunakan PySpark, Python with Apache Spark. Kemudian library-nya ada Pandas, Matplotlib, Math, Pandas Data Reader, dan DateTime. Pandas itu untuk machine learning-nya. Nanti semua perhitungan rumus-rumus menggunakan Pandas. Kemudian Matplotlib untuk visualisasi dalam bentuk grafik. Kemudian ada Math untuk perhitungan matematikanya, Pandas Data Reader untuk mengambil data dari Yahoo Finance secara live. Kemudian ada DateTime untuk perhitungan tanggal dan sebagainya. Kemudian nanti saya menggunakan GitHub. Hasil dari coding di Google Collaborator ini akan saya share ke GIS ya, GIS di GitHub. Oke. Ada link-link di sini, link yang bisa digunakan, Linux Mint untuk download Linux Mint, kemudian OneDrive yang saya pakai untuk presentasi, collab.research.google.com untuk codingnya. Kemudian di bawahnya itu ada PySpark, library-nya ada Pandas, Matplotlib, kemudian Math, kemudian Pandas Data Readers, kemudian DateTime. Oke. Oke, langsung aja ke bagian praktikumnya teman-teman. Pertama kita masuk ke Google Colab ya. Google Collaboratory saya udah siapkan di sini. Kita bikin notebook baru. Agak loading ya teman-teman. Oke, notebooknya udah jadi. Tampilan notebook seperti ini ya. Di sini ada tambah kode, ada tambah teks. Kemudian kita akan running per bagian ya. Pertama kita setup PySpark dulu. Ini saya taruh di atas.
Ini setup PySpark ke Google Colabs. Untuk setup PySpark ini saya sudah coding terlebih dahulu. Jadi saya akan copy paste aja ya supaya tidak terlangsung lama ya. Di sini saya langsung copy paste aja. Ini baris pertama install OpenJDK 8 ke Google Colabs. Baris kedua kita download langsung dari situsnya Apache Spark. Baris ketiga kita ekstrak hasil downloadannya. Baris keempat kita install FineSpark untuk manggil FineSpark-nya itu sendiri. Kemudian kita run. Setelah itu kita setup environment. Oh ya, dia loading dulu. Prosesnya agak panjang teman-teman. Oke, udah selesai. PySpark ini ukurannya kisaran 200 MB ya, tapi karena dari mereka ke mereka aku nggak sempat download, jadi agak cepat prosesnya. Kemudian saya setup environment, lokasinya di sini. Saya langsung enter aja. Kemudian saya coba running membuat sebuah session ya, FineSpark itu sendiri. Kita bikin session. Oke. Kemudian kita coba load data karena di sini itu ada data sampel. Data sampel kita coba load dulu datanya, kita coba run apakah berhasil. Kita nyoba paling simple aja ya, text file count, kita hitung ada berapa teksnya, ada 19. Oke, berarti dia udah berhasil Spark-nya ya, berarti ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu. Oke, Spark-nya udah running. Kita lanjut ke analisa ya. Pertama kita butuh yang namanya library, jadi kita install dulu library-nya. Pertama kita import pandas spd, kemudian kita import matplotlib.pyplot splt, kemudian kita import math, kemudian kita import pandas data reader swap, kemudian kita import datetime. Oke, kita running. Ada yang error nggak? Oke, nggak ada yang error. Kemudian kita setting tanggal ya. Kita setting tanggal dari berapa kita mau mulai. Kita bikin variabel namanya start date, formatnya datetime, datetime. Kita ambil dari tahun, katakanlah 2017, tanggal 1 bulan 1 gitu kan. Kemudian kita ambil akhirnya di datetime 2018, 2019 saja. 2019 tanggal berapa ya? Anggap aja tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan 1 gitu aja ya. Jadi diambil setahun lah, 2 tahun berarti ini. Diambil 2 tahun data. Oke, kemudian kita run. Kemudian kita butuh, kita mau ambil apa nih? Kita mau ambil data dari Yahoo nih. Kita bikin variable namanya df itu singkatan dari data frame, kemudian web.dataReader. Oke, kita ambil apa nih ya? Oke, untuk mengambil data kita bisa cek ya di situsnya Google. Kita bisa cari daftar. Untuk melihat daftar yang ada di Google ya, kita bisa daftar emiten BEJ, Bursa Efek Jakarta. Kemudian di sini ada daftar saham. Kita bisa cek saham apa nih yang kita mau coba ya. Masih loading juga. Oke, di sini ada saham banyak banget. Kita bisa pilih nih. Kita pilih dulu misalkan
Kapital Indonesia. Bank Sentral Asia ya. Kita coba bermain di BCA. Oke, kita copy BBCA-nya ini. BBCA, kemudian BBCA titik, jangan lupa dikasih JK, kemudian sumbernya Yahoo, kemudian startnya dimulai dari variabel start, hasilnya dimulai dari n. Oke, udah berhasil. Kemudian kita cek dulu datanya ada apa enggak. Kita cek aja deh f.head gitu aja, kita cek dulu ada ya, datanya ada. Jadi kita udah berhasil ngeload data dari 2017. Datanya di sini ada high, low, open, close, volume, dan adjustment close, adjusted close. Oke, kemudian kita lihat berapa jumlah datanya ya. Len DF, jumlah datanya ada 517. Oke, setelah kita dapat datanya jumlahnya ada 517, kita mau lihat pergerakannya ya. Oh ya, untuk saham itu harga yang dipakai adalah harga penutupan ya. Sementara yang kita analisa itu harga penutupannya. Jadi ada J close yang kita lihat. Kemudian kita akan melakukan yang namanya memvisualisasi data adjustment close ya, pakai plt.plot, kemudian df yang kita ambil adc spasi close. Oke, kita lihat, kita visualisasi dulu. Oke, grafiknya kira-kira seperti ini teman-teman. Kelihatan banget. Saya gedein gambarnya dulu ya. Saya gedein dulu biar kelihatan sedikit. Oke, lanjut lagi aja. Kemudian kita mau mencoba moving average ya. Saya bikin tulisan dulu di sini, analisis moving average. Analisis moving average. Oke, saya gedein aja nih, pakai buah. Analisis moving average. Kemudian kita ambil dulu close PX sama dengan data frame ADC close. Oke. Kemudian kita bikin moving average sama dengan close px dot link window sama dengan 30 titik main itu rata-rata ya, artinya dari data itu per 30 dia akan ambil data, kemudian dia ambil rata-ratanya gitu. Itu fungsinya tuh di situ. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita plot aja dulu. Kita coba lihat plot ya. plt.plot ma close underscore px, kemudian plt.plot moving average. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya, ada selain garis awal yang berwarna biru, ada garis lagi yang berwarna orange yang mengambil rata-rata dari setiap harga itu. Kemudian di sini ada 30 ya. Biasanya sih ada dua antara 30 dan lebih gede lagi. Nah, kita bikin yang lebih lagi ya. Misalkan kita bikin lagi moving average 2, close px rolling, dia mengambil window, kita kasih angka 100 ya. Kemudian kita ada error, window, oke. Terus kemudian di sini kita tambahin aja nih, kita copy, tambahin MAVG2.
kita akan lihat 3 garis yang warna hijau. Jadi 100 hari ke depan itu baru dia muncul ya, dari pertama kali data muncul sampai 100 hari ke depan baru garis ini muncul, karena dia akan ambil rata-ratanya. Kita center aja datanya yang 100 ini, center sama dengan true. Oke, jadi kita geser sedikit warna hijaunya. Nah, kira-kira begini, kita dapat melihat garis gambar yang menganalisa bahwa kira-kira seperti ini datanya gitu. Kemudian kita mau ambil return deviasi. Kita tambahin teks dulu, analisa deviasi ya bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, ini saya naikin ke atas dulu. Analisa return deviasi. Oke, analisa return deviasi itu kita melihat seberapa dia harganya balik lagi gitu. Ketika saya beli sekarang, besok harganya berapa gitu. Kita bisa profit, kita bisa nggak profit gitu. Kita masukin, kita bikin rumus ya. Returns deviasi sama dengan close PX harga penutupan dibagi close PX dot shift 1 kurang 1. Shift 1 itu hari sebelumnya ya. Kemudian kita coba dulu. Oke, running. Kita langsung aja plt dot plot sets. plt.plot kita mau visualisasikan ya teman-teman ya. Nah, kira-kira gambarnya segini grafiknya. Jadi ada harganya ya. Kalau kita mau lihat sih sebenarnya bisa langsung lihat segini aja ya. Kita mau lihat angkanya gitu. Sekian. Cuman kalau pakar sih biasanya mereka lebih senang visualisasi ketimbang angka ya. Jadi plt.plot rates gitu. Kita visualisasikan lebih bagus angkanya. Oke, kemudian satu lagi kita membuat komparasi ya. Komparasi antara beberapa harga saham untuk melihat keterikatan antar saham. Gini, biasanya dilakukan oleh trader profesional ya, yang menganalisa ada nggak hubungannya, kalau ini naik ini pasti naik nih, atau ini naik ini pasti turun nih. Nah itu fungsinya tuh di sini. Kemudian ini gua naikin dulu. Oke. Tentunya kita butuh data baru ya. Data barunya itu apa? Misalkan kita bikin data frame baru, kita bikin komparasi, data frame komparasi sama dengan web.data reader. Kita ambil lagi data reader. Dari mana? Karena ini kita pakai antrian, misalkan apa ini? Close. Kita ambil dulu ya BBCA. Ini BCA gitu ya. BBCA.jk gitu. Kemudian kita ambil apa lagi nih? BCA. Ada bank apa lagi nih? Bank Bukopin, BBKP gitu ya. bbkp.jk. Jangan lupa dikasih titik JK ya. Kita ambil 5 aja coba ya. BBC Bukopin, terus hubungannya Bank Negara Indonesia BBNI. Kita main di bank semua ya. bbni.jk. Kemudian 1 2 3 2 lagi BNI, kemudian BRI, BBRI.jk. Satu lagi bank yang gede-gede nih, BCA udah, BBTN. BBTN. Oke, kita udah dapat. Kemudian sumbernya tentu dari Yahoo. Kemudian startnya dari variable start tadi. Kemudian n-nya dari n yang tadi yang di awal itu. Oke, kita loading dulu untuk ngambil datanya sudah. Kita cek dulu df.com.head. Kita cek dulu datanya ada apa aja. Datanya panjang banget teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada BCA, BKP, Bukopin ya, BNI, BRI, BTN. Close-nya high, low, open, volume,
dan seterusnya ya. Jadi ini datanya ada banyak banget ya. Oke, kemudian kita hanya mengambil kolom adjustment saja. Jadi kita akan mengambil kolom adjustment saja. Jadi kita tambahin di belakangnya sini ADJ close. Kita ambil belakangnya aja ya. Jadi kita ambil hanya adjustment close-nya saja. Oke, kita cek lagi head-nya. Udah, kita udah dapat adjustment close-nya. Kemudian kita drop NA ya. Kita drop NA dulu. Drop NA itu dfcom sama dengan dfcom drop NA. Oke, drop NA itu menghapus nilai yang kosong ya, karena data ini pasti ada aja nilai yang kosongnya, kita hapus, terutama kalau hari Sabtu hari Minggu datanya pasti kosong. Kita hapus, oke, drop NA fungsinya untuk menghapus, kita lihat hasilnya dia ada, oke, kemudian kita cek korelasinya ya. Kita bikin let's com sama dengan dfcom titik pct underscore change, kemudian korelasi sama dengan let's com titik correlation. Oke, kita bikin korelasinya, kodenya seperti ini. Kemudian kita, kalau kita mau lihat, kita ketik aja core-nya ya. Korelasinya itu apa sih? Nah, ini dia, BCA ke BCA nilainya 1, Bukopin ke Bukopin nilainya 1. Jadi ini satunya kayak gini semua nih. Satunya BPTN gitu. Kalau kita melihat di sini, angka yang paling gede hubungannya adalah antara BNI dan BRI. BNI ke BRI ya. Ini gede, hampir 58%. 58% juga BRI ke BNI 58%. Kemudian paling gede hubungannya itu, yang paling kecil hubungannya itu adalah cuman 11% ya. BCA ke Bukopin kecil hubungannya. Kemudian ini malah 9%. BTN ke Bukopin itu hubungannya kecil sekali. Oke, kemudian kalau kita mau visualisasikan lagi ke visual yang lebih keren lagi ya, lebih oke lah gitu, kita bisa memvisualisasikan segini, misalkan plt.imimshow, kemudian kita ambil core-nya simap sama dengan hot, oke, koma interpolation sama dengan non, kemudian kita lihat color bar, kemudian di sini plt.x text range len core core titik columns. Oke, kemudian plt.ytext kita ambil range len core core columns. Oke, scriptnya seperti ini. Kita ngelihat hubungannya antara semakin panas ya, semakin kelihatan banget antara Bukopin sama BTN ya. Kalau kita lihat sini, Bukopin sama BTN itu 0,09 ya. Di sini nggak begitu, ini Bukopin BTN. Kemudian ya kira-kira visualnya seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah melakukan yang namanya korelasi, kita sudah melakukan yang namanya moving average dan returns deviasi. Nah, sekarang kita masuk ke regresi linear kasusnya ini ya. Regresi linear. Regresi linear ini kita bisa lanjutkan saja di sini. Aku buat teks dulu supaya bisa membedakan. Regresi linear. Oke, regresi linear. Regresi linear itu pertama kita ambil baru aja ya. Kita bikin baru data frame
kita bikin baru data frame-nya. Tadi data frame-nya di atas BCA, sekarang kita bikin coba kita cek dulu data head-nya itu apa. df.head. Maksudnya apa, makin bisa dipakai lagi apa enggak gitu. Apakah udah berubah dia? Oh ya, berarti ini df-nya masih BCA ya. BCA, dia masih BCA. Kemudian kita cek lagi grafiknya. plt.plot df adj close. Kita cek dulu. Oke, ini grafiknya udah muncul. Kemudian kita akan melakukan fitur engineering ya. Fitur engineering itu apa? Fitur engineering itu menciptakan fitur-fitur baru yang bisa berguna dengan rumus tertentu. Tujuannya untuk mempermudah memprediksi dan mempengaruhi bagaimana membuat prediksi itu sendiri. Kita menambahkan kolom perubahan persen per hari dari hari sebelumnya, kemudian menghitung persentase perubahan dari high dan low di hari yang sama gitu. Kita menghitung itu. Kemudian kita di sini kita tulis aja fitur engineering, fitur. Kemudian kita bikin data frame regression sama dengan data frame.log titik 2 koma adj close koma volume. Kemudian kita hitung high low percentage-nya dengan dfrag sama dengan dfrag. Kita bikin kolom baru ya, dfrag high low percentage sama dengan ini hitung-hitungan df. Waduh, ada suara motor. High kita bikin high dikurangi data frame low, kemudian dibagi data frame penutupan ya, harga penutupan, kemudian kali 100. Oke, kita hitung percentage perubahan ya. df kita bikin kolom baru, kita kasih nama percentage change sama dengan high low percentage, dan percentage change sama dengan data frame penutupan close, kemudian ini dikurangi df open bagi df open kali 100. Kira-kira gini. Yang baris persatu kita ngambil adjustment close dan volume. Kemudian sini kita bikin kolom baru namanya high low percentage, diambil dari harga tertinggi dikurangi harga terendah dibagi harga penutupan. Kemudian kita hitung percentage change, perubahan open dan close-nya, kita hitung presentasinya. Oke, kita cek lagi dfrag regression. Kita cek kepalanya. Kepala itu maksudnya data paling atas ya, data paling atas, dia cuma menunjukkan 5 teratas. Oke, kita dapat adjustment close, volume, high low percentage, dan percentage change. Udah ada data baru kita buat. Kemudian setelah kita dapat data baru, kita coba visualisasikan ya. Kita cek dulu nih plt.plot dfrag, misalkan pct change. Kita cek dulu. Nah, kira-kira gini harganya. Kemudian kita melakukan peramalan. Pertama kita hapus dulu data yang kosong ya, karena di sini ada data kosong. Misalkan data yang pertama ini yang tanggal 2 bulan 1 ini kosong. Kita hapus saja. Kita hapus saja dengan cara dfrag sama dengan dfrag .na. Oke. Kemudian kita mau menghitung 7 hari ke depan, berarti kita bikin variabel namanya forecast out 7 gitu, forecast out 7.
Nanti kan kita akan pakai tools wrapper ini. Kemudian di sini ada kita bikin df rec, kita bikin label baru namanya label. Kita bikin label baru, kolom sih sebenarnya, kolom isinya apa, df rec spasi adj close shift apa min forecast out. Oke, nanti saya jelasin di sini setelah saya visualisasi ya. Oke, kita visualisasi dulu dfrec.head. Nah, kita bikin nama baru label, tapi label ini ada angkanya ya. Angkanya itu dari mana? Di sini tidak kelihatan karena dia min forecast out min 7 ya. Coba kita tampilkan 10 dulu di sini. Nah, angka yang ada di sini adalah angka yang ada di 7 hari kemudian. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-7 ini adalah data yang akan lari di sini. Jadi, kita akan memproduksi 7 hari ke depan, selama 7 hari ke depan. Kira-kira seperti itu intinya. Kemudian kita membuat data training terlebih dahulu. Karena kolom label ini kita nggak pakai, kita drop lagi aja ya. Kita bikin variabel x. Kita butuh x. X adalah numpy array dfrec drop. Karena kita nggak pakai label, kita drop aja. Kita drop label ya. Kita drop label 1. Aduh, error. Numpy berarti belum diimport numpy. Oke, berarti numpy-nya nggak dideteksi. Import numpy snp. Oke, kita udah dapat x-nya. Kemudian setelah kita dapat x-nya, kita butuh isinya. Apa sih isinya? X. Kalau mau lihat isinya tinggal gini aja, x.shape gitu aja. Oke, ada 517 data. Kemudian kita x sama dengan, kita preprocessing dulu, preprocessing.scale x ya, preprocessing scale. Kita preprocessing terlebih dahulu, preprocessing. Oke, sebentar, ini kenapa dia nggak ada preprocessing? Ada yang kurang apa ya? Importnya ini import pandas datetime at escalon. Oh, belum ada escalonnya. Belum ada, jadi belum ada escalon ya. Kita tambah import preprocessing dari escalon. Sini aja. From escalon import preprocessing, kita ulangi accept-nya. Kemudian x preprocessing scale. Oke, kita udah preprocessing scale-nya. Kemudian kita ambil x, kita bikin lately sama dengan x min forecast out. Oke, kita ambil data yang terakhir, kemudian x sama dengan x, kita ambil min forecast out. Oke, udah dapat. Kemudian kita cek dulu x lately shape, datanya dapat nggak 7. Oke, kita udah dapat data 7. Kemudian ini tak langsung edit aja, nggak pakai ini. Kita ambil y ya, y sama dengan mp.array dfrec label. Kita taruh di label nanti y-nya itu.
kemudian Y sama dengan Y titik 2 min forecast out. Oke, udah. Kemudian kita train X, train sama dengan X, Y, train sama dengan Y. Kita copy dulu ya, variabel X isinya X kita copy ke X train, kemudian Y kita copy ke Y train. Ini coding biasa aja. Kemudian from sklearn model, kemudian kita import dulu ya train test splitnya ya, kita train from sklearn dot model selection import train test split. Oke, kemudian X, ini data trainingnya tuh codingnya seperti ini, X train, X test, Y train, Y underscore test sama dengan train test split X train, Y train, test underscore size sama dengan 0,2. Kita ambil angka 0,2 saja, kemudian kita random state sama dengan 43. Ini kita bisa, angkanya kita bisa isi bebas ya, tergantung kita mau seperti apa. Ada error 0,2 text underscore size sama dengan 0,2 ya, transform sklearn model selection input. Oke, sebentar, ini ada error di invalid parameter text size. Oh, ini maksudnya titik 2 apa ya? Lebih error aja. Sama dengan X train sama dengan X, test, Y train, Y underscore test sama test split X train, Y train test, bukan teks ya, test size ya, salah coding. Oke. Kemudian kita pakai linear regression, kita import lagi from sklearn dot linear model import linear regression. Kita pakai linear regression, kita import dulu, kemudian kolom frag sama dengan linear regression kita panggil, kemudian enter dulu aja, ini kita jadiin satunya clfrag dot fit, kita ambil datanya X train, Y train. Oke, kita udah dapat linear regression X true, fit intercepts true, and jobs none, dan normalize sama dengan false. Oke, kita tes keakuratannya di sini, tes keakuratan hasil regresi ya, hasil regresi 7 hari ke depan. Caranya gimana? clfrag dot score, langsung aja score X test, Y underscore test. Kita tes karena di sini muncul 96% ya, cukup tinggi akurasi datanya. Tapi ya sebenarnya sih ya jangan bangga-bangga juga 96%, karena datanya juga cuma 2 tahun, tidak banyak. Kemudian kita memprediksi cuma 7 hari ke depan. Jadi ya wajar kalau angkanya tinggi, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kita sudah prediksi 7 hari ke depan. Terus oke, kita prediksi tes keakuratannya kita udah score, kemudian kita copy lagi, kita copy ya supaya nanti kita bisa kepake. Kita cek lagi aja nih clf. Oke, sama ya hasilnya ini.
child effect sama. Kemudian kita lihat lately-nya ya, x-nya. Lately, kita lihat x lately isinya apaan sih? X lately, oke, lately. X underscore lately is not defined. Oh, x lately belum ini ya, belum dihitung. X lately berarti di sini x lately dot shape x. Sebelum pre-processing x lately, ini udah ada nih x lately. Salah tulis teman-teman, lately, harusnya lately. Oke, kita running ulang. Oke, ini error lagi. Karena ini error karena di bawah sini udah di running ya. Kita running awal dulu aja. Run awal. Kita run dari awal semua dulu supaya tidak ada error. Karena kita runningnya separately ya, terpisah, jadi kita harus ulang prosesnya semua. Udah banyak banget ini prosesnya. Kita tunggu sebentar ya. Kalau programmer itu error tuh biasa. Nah, udah muncul x lately-nya. Nih, udah muncul nih x lately. X lately ada berupa baris angka ya. Baris angka ini potongan dari harga terakhir yang dipakai untuk memprediksi lah, intinya gitu. Kemudian kita udah dapat x lately-nya, kemudian clf.predict. Kita memprediksi x lately lagi. Gila, ini bahaya nih lately. Oke, kita udah dapat angka prediksi 7 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka selanjutnya. Kemudian dari angka ini kita akan bikin kolom ya, kita masukin ke tabel yang tadi, forecast underscore set sama dengan clf dot predict x lately, kemudian dfrag, kita bikin tabel kolom baru namanya forecast gitu aja. Forecast itu artinya ramalan. np.none, bikin kolom baru yang isinya non dulu semua. Kemudian setelah kita bikin kolom baru yang isinya semua, kita bikin last date, tanggal terakhir, kita ambil tanggal terakhir, dfrag.ilog min 1, kita ambil data terakhir, name-nya apa, kemudian last, kita kasih nama last unix sama dengan last date. Kita copy dulu, kita mau lihat misalkan last date, last unix itu apa, kita cek aja nih. Nah, timestamp ini tanggal terakhir, tadi settingannya kan dari tanggal 1 bulan 1 2019, berarti selanjutnya tanggal 2 ya, selanjutnya tanggal 2, berarti di sini last unix. Oke, kita dapat last unix, kemudian kita bikin next, tanggal selanjutnya sama dengan last unix plus datetime dot time delta days sama dengan 1.
Oke, kita udah dapat tanggalnya. Kalau kita mau cek, kemudian kita masukin ke dalam tabel ya, kita pakai perulangan aja, perulangan pakai for i in forecast set, next date sama dengan next Unix. Oke, kemudian next Unix sama dengan kita tambahin ya, plus date time dot time delta days sama dengan 1, kita tambahin kemudian df rec dot log, kita ambil next date sama dengan ini np.none, yang lainnya kita kosongin, for underscore in range len dfrec dot columns min 1 tutup kurung plus i. Oke, kita udah dapet. Oke, kemudian kita lihat data terakhir ya, dfrec. Kalau data awal kan head, kalau terakhir itu tail, ekor ya. Kita lihat datanya dulu, tail. Oke, ini kita udah dapat forecast baru, kayaknya kosong. Kita ambil 10 data ke atas ya, 10 data terakhir. Nah ini 10 data terakhir tuh ini. Jadi ngelanjutin sih sebenarnya, ngelanjutin kira-kira datanya seperti ini. Yang lainnya kosong. Kemudian ini dia kosong karena belum kejadian nih ceritanya, padahal sebenarnya sih udah kejadian, cuman saya ngambil datanya sih tahun 2019, kita mau ramal 7 hari ke depan. Kemudian kita visualisasikan dulu. Setelah kita dapat hasilnya, forecastnya, kita visualisasikan terlebih dahulu. Kita visualisasikan dengan cara dfrec, kita ambil adj close, adjustment close, kemudian kita ambil tail, kita ngambil data terakhir sebanyak 500, kemudian kita upload, kemudian dfrec, kita ambil yang baru forecast, sama ya, data terakhir sebanyak 500, plot. Oke, kemudian kita kasih legend, plt.legend location sama dengan 1, locationnya 1, kemudian plt.show. Coba kita ganti location 2. Nah, di sini kelihatan nih yang orange paling ujung ini, nggak kelihatan ya. Kalau kita ambil kecilin 50 coba. Nah, dari grafik ini yang orange ini adalah forecast kita ya, ramalan kita pergerakan harga sahamnya dia. Kita kasih cantik-cantik dulu, misalkan kita kasih label PLTDX label, kita kasih date tanggal, kemudian plt.y label, kita kasih price harga. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita udah dapat forecastnya dari grafik ini. Kemudian di yang warna biru adalah harga penutupan, adjustment close. Kemudian yang warna orange adalah forecastnya, harga ramalan kita menggunakan regression linear. Oke, kira-kira itu presentasi dari saya tentang kira-kira itu presentasi tentang regresi linear. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.